Oke, selamat malam semua saudara-saudara dimanapun kalian berada. Diskusi kami ini sudah yang kesekian ratus dan mungkin kesekian puluh ribu kali. Ya, agak dibesar-besarkan dikit biar agak hebat. Ya, benar kata Ustadz ini, kamilah orang yang pertama membuka perdebatan di dalam dunia maya ini pakai tutup mata. Ya, saya ingat itu waktu zaman-zaman koronce. Ya, kawan-kawan, kami tak enti-entinya berdiskusi, tapi kami tidak enti-entinya juga bersahabat. Bukan seperti yang lain habis diskusi kelahi-kelahi ini segala macam, tidak begitu ya kawan-kawan. Karena memang ada batas-batasan kita hanya sebatas diskusi. Berbeda pendapat itu sah, ya. Oke. Nah, pada malam hari ini kami akan berbicara sebenarnya mengenai kitab suci ya. Kalau di dalam Bible itu memang sudah diperintahkan Tuhan Yesus firman itu. Saya bacakan saja di Keluaran 17 ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Joshua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kodong langit. Tuhan memang memerintahkan untuk kepada Joshua katanya untuk dibisikkan ke telinganya atau dilafalkan. Tetapi Tuhan juga meminta untuk dituliskan. Kenapa harus dituliskan? Karena ini biar jangan hilang ya. Jadi diingat oleh manusia-manusia itu turun-temurun ya. Perintah penulisan kitab suci itu ada di dalam Bible. Nah, kemudian Tuhan sendiri juga menulis kitab. Nah, bukan kitab, 10 perintah Tuhan atau 10 Commandment ya. Itu ada di mana? Di Keluaran 32 ayat 16. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Ditukik pada loh itu. Jadi, hanya Bible yang mampu menjelaskan bahwa Tuhan bisa menulis. Nabinya bisa menulis. Ya. Dan perhatikan baik-baik. Dua loh batu itu ditulis oleh Tuhan sendiri. Makanya firman Tuhan itu ada 3. Firman yang disampaikan Tuhan langsung. Firman yang diucapkan Tuhan dalam hatinya, dan ketiga, firman yang ditulis Tuhan langsung. Ingat ya, Tuhan langsung yang nulis. Ya, itu. Kalau firman disampaikan orang lain, itu bukan firman Tuhan. Karena primernya harus Tuhan dulu menyampaikan, baru Nabi itu menyampaikan kepada orang lain. Tapi, kalau orang lain yang menyampaikan, itu belum tentu firman Tuhan. Bisa jadi itu firman setan atau ucapan setan ya. Kalau ucapan Tuhan itu Tuhan langsung yang berfirman. Nah, maka dari itu 2 Petrus 2 ayat 4 dikatakan jelas-jelas di situ bahwa di dalam goa-goa itu ada namanya di dalam goa-goa gelap itu ada namanya malaikat-malaikat pendosa. Maka malaikat-malaikat pendosa inilah yang bertemu sama para pertapa, orang-orang yang datang ke goa bertapa, kemudian dia menyesatkan. Dia mengatakan seolah-olah itu firman Tuhan padahal bukan firman Tuhan, ya. Jadi begitulah alur firman Tuhan itu. Kemudian kita lihat juga di dalam perjanjian baru, Yohanes juga mengatakan ya, seluruh penutupnya itu dia belum dituliskan semuanya. Masih ada yang belum dituliskan. Artinya masih banyak di luar sana akan bertebaran kitab-kitab atau firman Tuhan yang belum sempat dituliskan, itu masih banyak ya. Jadi itulah apa yang dibilangkan dari Bible itu sangat menarik untuk kita bahas ya. Nah, kemudian bagaimana apakah ada di dalam Kristen mengenai kalau misalnya ada perbedaan atau ada ini dan itu, maka dia akan dikatakan palsu atau bagaimana? Kristen tidak menceritakan hanya mengenai tulisan saja ya. Maksudnya perbedaan itu hal yang biasa. Kenapa? Penulisnya bukan satu orang. Berbeda kalau satu orang menulis, terjadi perbedaan, itu baru tidak. Karena di dalam Bible itu contoh antara Samuel dan Tawarik, antara raja-raja juga dengan Tawarik gitu ya. Itu 2 orang penulis yang berbeda. Jadi tidak bisa satu kepala disatukan, tergantung sudut pandang dia. Contoh, ketika saya melihat sebuah tank angkut, kan ada tank angkut itu yang di dalamnya itu ada 10 orang. Kawan saya mengatakan saya melihat pasukan tank 1. Karena dilihat satu keutuhan, yakni tanknya itu. Tapi ketika orang turun, ada yang menulis
10 pasukan infanteri misalnya, atau tank itu apa saya nggak tahu ya. Ada yang 10, ada yang 1. Waduh, habis. Terima kasih, Tat. Iya, ada perimbangan ini kayaknya, Tat. Win, wih, baru agak imbang, Tat. Terima kasih semua penggemarku, kawan-kawannya. Mari kita bersatu mengalahkan Pak Ustadz ini dulu dalam segala hal. Sekarang silakan kita menyilang ya, Tat. Silakan, Tat, dirimu lagi, Tat. Baik, Bang Rudi. Tentang permasalahan kitab suci ya, kitab suci yang kita bahas, saya sudah mengatakan ada perbedaan pandangan dari Kristen maupun Islam. Tapi yang saya lihat dari penjelasan Bang Rudi itu, katanya penulis itu kalaunya berbeda atau kontradiksi, itu adalah hal yang biasa. Nah, ini sebenarnya bukan sebuah hal yang biasa, tetapi akan mempersulit ya kitab tersebut. Bahkan tidak lolos dengan kosakata suci. Klasifikasinya itu tidak akan lolos dengan kata suci. Karena apa? Karena kalau penulisnya itu berbeda, dari yang satu ke satunya beda, maka kita akan kebingungan yang mana yang kita imani. Nah, perlu Anda catat itu. Dan tadi saya menjabarkan juga, sebagaimana di dalam agama Islam, bahwa kitab suci itu ada stempel dari orang yang menurunkan kitab suci tersebut. Nah, contoh ya Bang Rudi, di Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka mengenalnya, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Di situ firman yang disampaikan oleh Yesus itu mana saja gitu. Ketika kitab Anda bercampur, ada tulisan merah, tulisan yang putih, tulisan hitam, apakah dapat diverifikasi tulisan yang merah tersebut benar-benar bahwa itu adalah firman yang disampaikan oleh Yesus? Siapa yang melegitimasi? Kita tahu Bible Anda itu, ya Bang Rudi, setelah Yesus itu tidak ada. Sedangkan di zaman Yesus itu mengajarkan hukum Taurat, ya kitabnya Yahudi. Bukan tulisan Lukas, bukan tulisan Markus, bukan tulisan Paulus, bukan juga tulisan Yohanes, tetapi yang diajarkan oleh Yesus itu, ingat sekali lagi, itu adalah kitab para nabi, bukan kitab kesaksian, apalagi kitab primbon mimpi, bukan, ya. Nah, maka dari itu ketika Anda mengatakan bahwa kitab Anda itu adalah kitab suci, satu, yang pertama Bang Rudi, di mana Yesus mengatakan bahwa aku mensentempel atau mengesahkan ya tulisan dari Yohanes maupun Lukas maupun Matius bahwa itu benar adalah kitab suci. Nah, tolong tunjukkan datanya kepada saya di mana Yesus mengesahkan kitab-kitab tersebut. Sedangkan di zaman Yesus tidak ada kitab-kitab itu. Jadi saya pengen tahu di mana Yesus mengesahkan kitab Yohanes, kitab Lukas, kitab Matius, di mana stempel dari Yesus? Tunjukkan dalil maupun datanya. Ketika Anda mau menanyakan kepada saya, di mana stempel Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran? Silahkan Anda buka di dalam Quran. Quran surah Al-An'am ayat 115 yang saya bacakan di awal tadi, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu dan adil, tidak akan ada yang dapat untuk mengubahnya. Bang Rudi katanya bergema. Enggak ditutup kah? Oke. Ya, karena itu suara dari Bang Rudi ya. Kalaupun Anda mengatakan di mana stempel Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Al-Qur'an, jelas ada Bang Rudi. Quran surah Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu dan adil, tidak akan ada yang dapat mengubahnya, ya. Dia Maha mengetahui, Bang Rudi. Jadi ya Bang Rudi, sampai sekarang kitab Al-Quran kami ya itu tidak akan bisa dapat berubah-ubah. Contohnya kemarin Kemenak aja itu salah cetak satu huruf Quran surah Al-Kahfi pada ribut. Nah, sekarang kitab Anda itu kalaupun diubah-ubah, umat Kristen jemaatnya juga nggak bakalan tahu gitu. Nggak bakalan tahu. Karena apa? Kitab Anda itu bukan kitab suci, tetapi kitab karangan manusia, ya, kitab tulisan Paulus, Lukas maupun Markus.
Satu pertanyaan saya yang perlu Anda jawab memakai data di mana pengesahan Yesus terhadap tulisan Yohanes, tulisan Matius, tulisan Lukas, maupun tulisan Markus. Bahkan kalau ada, silakan tulisan Paulus pun disahkan oleh Yesus. Saya minta datanya dan tolong tunjukkan, nanti saya buka. Ya, cukup itu ya mungkin teman-teman yang saya sampaikan. Saya mengutarakan hal yang sama, Al-Quran maupun Bible gitu. Silakan. Siap. Mantap, Tat, mantap. Silakan, Tat. Aku lagi. Matikan mic-mu, Tat. Oke. Terima kasih, Ustadz, bahwa diskusi kita malam ini makin menarik ya. Ya. Ustadz mengatakan bahwa validasi dari Allah SWT itu ada. Tapi dirimu lupa. Yang dipalidasi Al-Quran itu bukan yang buku, Tat. Yang buku itu tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk ditulis. Karena tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang mengatakan, tuliskanlah, nggak ada. Tapi bacakan atau lafalkan. Al-Quran tidak boleh ditulis, sebab itulah di surah 2 ayat 79 dikatakan, celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya dan mengatakan ini dari Allah dan menjualnya dengan harga murah. Ya, jadi Al-Quran itu tulisan tangan manusia, bukan tulisan dari Allah. Kalau di dalam Bible ada satu yang betul-betul tulisan dari Allah itu, yakni 10 Commandment atau 10 perintah Tuhan. Ayatnya tadi sudah saya buka di Keluaran 32. Bahwa langsung Allah yang menulis itu dan menukilnya ya. Nah, kemudian kalau kamu bilang bahwa Al-Quran yang kamu pegang itu tidak pernah diubah, itu keliru juga, Tat. Karena hanya kitab suci umat Islam lah yang tidak memiliki bukti tertuanya ya. Atau kitab aslinya, atau kitab apanya dia? Kitab pertamanya. Hanya Al-Quran yang tidak punya. Mereka hanya punya yang di Birmingham, yang 2 lembar itu. Itu Arab gundul. Setelah sekarang jadi Arab gondrong. Bagaimana dari dua kertas itu bisa menghasilkan 114 surah dengan 6.236 ayat? Bagaimana jalannya? Lantas dari mana umat Islam bisa mengatakan kitab sucinya itu asli? Wah, di dalam kitab suci yang suci artinya tidak boleh ada pertentangan. Ya, itu juga sebuah bukti kekeliruan. Kenapa kekeliruan? Coba perhatikan buku Togel, Erek-Erek. Erek-Erek itu tidak ada perselisihan di dalamnya, Tat. Bahkan pengikutnya sekalipun berbeda pendapat, mereka tetap bergandengan tangan. Apakah itu bisa kita katakan kitab suci? Kan tidak. Ya. Jadi yang kamu bilang itu bahwa tidak ada perselisihan itu juga tak benar, tak? Ya. Jadi kalau kita bicara perselisihan, nanti kita buat khusus judulnya. Apakah Al-Quran ada ayat-ayat kontradiksi? Biar kita ulas. Ya, nah, kemudian kita bicara tentang Bible itu sendiri. Mana perintah validasi dari Yesus, apa bahkan Paulus segala macam. Nah, ini aku bacakan. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan. Nah, jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi memang ada tulisan itu yang diperintahkan Allah untuk ditulis, itu bermanfaat untuk mengajar. Makanya dituliskan. Kalau kalian dasarnya penulisan apa? Siapa penulis Al-Quran, Tat? Sampai hari ini tidak diketahui. Oh, ada 4, Zaid bin Sabit, anu. Bagaimana kalian mengatakan sedangkan tulisan Zaid bin Sabit sampai hari ini tidak pernah ditemukan? Satu pun. Ada nggak kau bisa tunjukkan mana tulisan Zaid bin Sabit? Gak ada. Itu adalah tokoh yang dibuat seolah-olah dia penulis Al-Quran itu sendiri. Padahal Zaid bin Sabit itu hidupnya mungkin berselisih berapa tahun baru dia berbicara Al-Quran. Dan Al-Quran itu kan dihafal, bukan ditulis. Ya. Oke. Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi tujuan kitab kami ditulis ada,
Pertama untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan yang untuk mendidik dalam kebenaran. Lah tujuan Al-Quran ditulis apa? Mana ayatnya? Nggak ada. Yang tujuan Al-Quran ditulis hanya gagah-gagahan saja. Kapan itu ditulis? Wah, zaman Muhammad, nehi-nehi. Zaman siapa? Muhammad wafat, baru Al-Quran ada dalam bentuk buku. Itu pun bukunya entah kemana. Bagaimana kita memvalidasinya itu? Oh, berupa hafalan. Ada enggak rekaman kitab tertua bahwa itu dihafal? Ada enggak dia rekamannya berupa rekaman suara? Biar kita validasi. Jadi sesuatu Al-Quran adalah salah-satunya kitab yang tidak bisa divalidasi. Karena tidak punya sejarah. Fakta arkeologis Al-Quran itu enggak ada. Bible masih ada arkeologisnya, tak? Ditemukan di Laut Mati, ditemukan ini. Al-Quran hanya yang di Yaman, yang di Masjid Agung itu. Sisanya apa? Diciptakan di Kairo, dibuat oleh Al-Azhar, dikumpulkan tahun 1924. Itulah Quran yang kau pegang itu, Tat. Makanya gondrong semua, nggak gundul. Paham ya, Tat ya? Oke, terima kasih. Kalah kita kawan. Aduh, kalah. Ayo, semangat. Baik. Ya, tunggu Tat, tunggu muncul. Dah? Pencet. Tutup mic-nya Bang Rudi ya. Baik teman-teman semuanya, saya nggak mau buang-buang waktu. Tadi saya minta itu validasi dari Yesus itu sendiri. Malah yang diberikan masalah di Timotius. Kagak nyambung sama sekali. Nah ya, yang saya minta itu tulisan merah dari Yesus itu sendiri, yang mana Yesus mengatakan, aku telah memvalidasi tulisan Yohanes, tulisan Matius, Lukas maupun Markus. Kalau kita lihat saja tulisan Lukas itu 70 tahun setelah Yesus itu diangkat. Mana bisa divalidasi? Ya jelas nggak bisa. Lalu Anda bawakan Timotius untuk masalah pengajaran. Beda. Yang saya minta itu stempel dari Yesus. Dia mengatakan bahwa aku merestui, menstempel, memvalidasi tulisan Yohanes, Markus, Lukas, Matius, Paulus. Mana? Bukan Timotius itu yang saya minta. Dan lagi pula kalau Anda katakan bahwa kami punya arkeolognya, sedangkan Al-Quran tidak. Bang Rudi, ya ingat, bahasa asli Yesus itu adalah bahasa Aramaik. Maka ketika dia berdakwah, kalau pengen punya aslinya, Anda tunjukkan bahasa Aramaiknya, bukan masalah bahasa Yunaninya. Nanti urusannya begini ya teman-teman. Bahasa Yunani itu kan bahasa internasional. Ya tahu. Tetapi yang kita cari ini, ketika bahasa Yesus menyampaikan firman Tuhan dengan berbahasa Aramaik, mana manuskrip yang bahasa Aramaiknya? Beda dengan Al-Quran, Nabi kami. Bahasanya bahasa Arab. Ada bahasa Arab manuskripnya. Anda bilang di Birmingham cuma 2. Wah, ini keterlaluan teman-teman. Kita tunjukkan aja ya. Di Birmingham cuma 2. Nih ya teman-teman semua. Saya akan putar kamera kepada Anda semuanya. Ini yang disebut Bang Rudi di Birmingham ada 2 teman-teman. Ya. Padahal kalau kita lihat di sini halamannya 817 lembar ya. Tuh, Bang Rudi ya. Jangan kau tipu-tipu saya lah, Bang Rudi. Nah, tuh ya. Mana? 818 lembar, Bang Rudi. Jadi di sini pun ada daftarnya. Anda bisa cari di Kitabul Syaribul Mansub ila Utsman bin Affan. Baik. Tuh saya tunjukkan tuh ya. Al-Quran kami ada 818 lembar dari Arab gundul yang jadi gondrong, kata Bang Rudi. Nggak apa-apa. Silakan Anda kalau mau mengatakan di Google cuma ada 2. Yaitu Google. Kagak ada umat Islam itu belajar dari Google. Bukan seperti Anda gitu ya. Nggak bakalan ketahuan kalau kitab Anda itu telah diubah-ubah. Bang Rudi ya, satu hal. Kalau Anda mengatakan, mana perintah Al-Quran itu untuk ditulis? Padahal saya tadi ya mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang lahafizun.
melapaskan, memelihara. Artinya Al-Quran itu metodenya ya Bang Rudi, bukan dengan cara penulisan, tapi dengan cara hafalan ya, terus dilafazkan. Nah, ketika dilafazkan baru ditulis. Makanya ada sekretaris Nabi. Lah kalian apa? Coba, adakah legitimasi atau validasi dari Yesus itu sendiri? Tiba-tiba Anda bawa kitab Yahudi. Dari mana hak Anda memakai kitab Yahudi Perjanjian Lama? Karena apa? Yesus itu tidak ada memvalidasi kitab Kristen, Markus, Lukas, Yohanes, lalu Anda mau lari ke kitab Perjanjian Lama. Otoritas Anda apa memakai Perjanjian Lama? Apa coba? Anda Kristen, Perjanjian Lama itu Yahudi. Kenapa Anda comot? Anda ambil kitab orang gitu. Makanya tidak salah saya mengatakan bahwa kitab Anda adalah kitab Spanyol. Kitab separuh nyolong. Jadi dua nih PR Bang Rudi ya. Yang pertama, saya minta kepada Bang Rudi ya, tunjukkan langsung validasi dari Yesus itu sendiri. Sebagaimana Al-Quran divalidasi oleh Allah Subhanahu wa taala memakai ayat Quran surah Al-An'am ayat 115, di mana Yesus mengatakan bahwa aku mengesahkan tulisan Yohanes, Markus, Lukas, dan Matius. Ya, itu yang saya cari. Yang kedua, kalaupun Anda mengatakan bahwa kitab Anda itu ada manuskripnya, tunjukkan pada saya ya kitab manuskrip Anda itu dengan memakai bahasa keseharian Yesus, yaitu bahasa Aramaik, bukan Yunani. Ayo, biar pencet dulu. Sudah ada pencet. Oke, matikan mic Mutat. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Lagi-lagi Pak Ustadz ini tidak paham. Yang dikatakan Allah SWT yang dia jaga dan dia lindungi itu bukan Al-Quran tulisan itu, Tat. Definisi Al-Quran sampai hari ini Muslim tidak pernah paham. Yang kau pegang itu bukan Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan di dalam hati Nabi Muhammad. Jangan kau katakan yang tulisan itu Al-Quran. Itu tidak Al-Quran. Tidak pernah Allah menurunkan buku. Keliru, Tat. Al-Quran itu dituliskan sudah terada di Lauh Mahfuz, dibawa oleh Jibril dan ditaruh di dalam hati sanubari Nabi Muhammad. Yang kau baca-baca sekarang itu kitab karangan manusia, kitab palsu, bukan kitab asli. Karena Allah SWT tidak pernah menurunkan kitab. Kitab yang diturunkan Allah sesuai surah 19, hanya Injil. Aku membawa kitab Injil, kata Nabi Isa. Ya, mulai dari 30 sampai 33 itu. Ketika dia bicara dari dalam buayan. Muhammad tidak pernah diberikan kitab. Cari saja. Ya. Ada enggak dia diberikan kitab? Enggak ada. Al-Quran yang kau pegang itu bukan itu yang diturunkan ke dalam hati sanubari Muhammad. Bukan itu. Dan Allah memang memvalidasi. Apa kata Allah? Celakalah orang yang menuliskan kitab dengan tangannya. Al-Quran ditulis dengan tangan. Yang tidak celaka itu kalau kitab jatuh dari langit. Ditulis oleh Allah. Apa itu? Kitab Taurat. Baca saja di Quranmu. Kan ada di kitab, bukan Taurat. Hukum Taurat. Luh-luh batu. Ditulis semua hukum-hukum dalam itu. Itu dari Allah langsung. Kalau kitab yang kau pegang itu palsu. Karangan manusia. Celakalah orang yang menuliskan kitab. Siapapun yang menuliskan kitab, celaka dia. Paham nggak, Tat? Itu harus kau pahami. Nah, jadi Tat, yang berikutnya, mana validasi dari Yesus? Ya, pada Yesus datang itu bukan ada kitab, Tat. Ngerti nggak maksudnya? Jadi jangan Ustadz kira ketika zaman Yesus itu, kitab udah ditulis. 3 tahun menulis kitab. Nggak bisa. Kitab itu ditulis setelah orang penyaksinya. Di kami kan ada yang menyaksikan. Sumber kesaksian Yesus, penyaksinya murid-muridnya. Maka ditulislah kitab. Lah, Muhammad siapa penyaksinya? Ketika dia bertemu Jibril saban hari. Gak ada. Itu hanya pengakuan sepihak Muhammad.
Kalau kami masih ada orang itu ikut Yesus, ditulislah kisah Yesusnya. Lah sumber kesaksian kalian siapa? Muhammad. Penyaksinya siapa? Wallahu alam. Kan itu tak. Lah, lantas siapa penulis kitab Al-Quran itu? Enggak diketahui. Sekarang aku bukakan dulu layar saya mengenai yang di Birmingham itu tak. Kutanya dulu kau, ini tulisan siapa? Bisa enggak kau validasi ini tulisan Zaid bin Sabit? Ku iris telingaku kalau bisa kau validasi ini tulisan Zaid bin Sabit. Bagaimana kau cara memvalidasi ini tulisan Zaid bin Sabit? Coba gunakan logikamu dengan baik dan benar. Makanya aku bilang, ada enggak kitab Zaid bin Sabit? Jangan-jangan dia juga buta huruf. Tapi dipaksakan dia menjadi cerdas. Ini tulisan siapa ini? Apakah ini tulisan Zaid bin Sabit? Bagaimana kau mempertanggungjawabkan ini tulisan Zaid bin Sabit? Dari segi mananya? Harus ada pembandingnya. Tunjukkanlah sebuah kitab yang tulisan Zaid bin Sabit. Oh sama loh. Ini loh dia. Sampai kiamat pun kau nggak akan bisa menunjukkan bukti itu tulisan Zaid bin Sabit. Jangan-jangan ini tulisan siapa? Waraqah bin Naufal. Ya. Jadi dalam Islam ingatlah ucapanku ini. Bukan ucapanku ini. Tapi dari buku-buku Islam yang kuambil. Hanya satu kitab yang diizinkan oleh Allah untuk ditulis, yakni kitab Injil yang ditulis Waraqah dalam bahasa Ibrani. Sahih Bukhari 3. Dan yang sesuai kehendak Allah penulisannya hanya Injil bahasa Arab. Sahih Bukhari 6467. Di luar itu tidak ada dikatakan inilah Al-Quran yang saya sudah sesuai kehendak saya. Nggak ada itu. Validasi yang dibilang itu yang di dalam hati Nabi, makanya tidak bisa diubah. Kalau memang kau bilang itu terjaga, buktinya dari gundul jadi gondrong kan sudah diubah. Itu merubah makna. Begitu dikasih tanda baca, dia mengubah makna, tak? Ya, terima kasih.